Sekali lagi ini pil pahit, tapi kita harus lakukan dalam bentuk ketegasan. Dari pelaksanaan itu ada gift yang diberikan, kemudian ada promosi, website, blog ditutup, ada gift yang diterima. Pemirsa, bukan hanya di kementerian, para pelaku judi online juga tataran akar rumput juga satu persatu diberantas. Tapi ya masih kita pantau juga ya, jangan sampai ketegasan ini cuma jadi gertakan sambal. Enam orang warga negara Indonesia dan satu warga negara asing yang diduga bos judi online diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Satgas Judi Online Polri. Satgas Judi Online Polri ini juga menyita sejumlah barang bukti seperti uang tunai hingga 70 miliar rupiah usai membongkar kasus judi online slot 8278. Wakil Kepala Bareskrim Polri yang juga merupakan Wakasatgas Judi Online, Irjen Pol Asep Edi Suheri menjelaskan, slot 8278 merupakan situs perjudian online berskala internasional yang memiliki jumlah pemain lebih dari 85.000 orang Indonesia. Selain uang tunai, Satgas Judi Online juga menyita sejumlah barang bukti lainnya seperti laptop, ponsel, hingga 2 unit mobil. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2024, kami telah mengungkap perkara judi online situs slot 82-78 dan saat itu kami menangkap 7 orang tersangka yang terdiri dari 1 orang warga negara asing dan 6 orang warga negara Indonesia dengan omset miliaran rupiah. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa situs slot 8278 merupakan situs judi online berskala internasional yang jaringannya dikendalikan oleh warga negara Cina dan memiliki jumlah pemain lebih dari 85.000 orang di Indonesia dengan server yang berlokasi di luar negeri. Adapun situs slot 82-78 ini dipromosikan melalui berbagai situs dalam media sosial, termasuk pada grup Telegram. Selain itu, situs ini juga memberikan fasilitas untuk melakukan deposit dengan saldo minimal Rp10.000 tanpa harus melakukan registrasi email dan nomor handphone. Oleh karena itu, banyak orang yang tertarik untuk mengakses situs tersebut. Pengungkapan jaringan judi online ini merupakan komitmen Polri dalam melaksanakan program kerja Asta Cita yang bertujuan memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, perjudian, narkoba, dan penyelundupan. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Dede Rudi, iNews melaporkan. Kementerian Komunikasi dan Digital memblokir ratusan ribu akun influencer yang diduga melakukan promosi terhadap situs judi online. Hal ini dilakukan untuk menepis pengaruh-pengaruh buruk yang ajak para anak bangsa dalam jerat judi online. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hari ini saya akan memberikan laporan terkait upaya yang telah dilakukan untuk pemberantasan perjudian daring. Pertama, sejak 20 Oktober 2024 sampai hari ini 7 November 2024, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika telah menindak 241.417 konten perjudian. Jadi rata-rata hampir 13.000 konten setiap hari. Sebanyak 225.258 situs telah ditutup, 8.592 konten melalui Meta juga sudah diblokir, 4.785 file sharing sudah ditindak. Di YouTube
atau Google ada 1.906 konten. Lebih lanjut, kami telah menindak 832 konten Twitter, 40 konten melalui Telegram, 3 konten TikTok, dan 1 aplikasi di App Store. Salah satu akun dengan jumlah pengikut besar yang telah di take down adalah @imsamantha2 dengan 13.000 follower. Akun tersebut menyamar dengan menggunakan konten-konten dengan gambar perempuan yang berpakaian minim, namun profilnya memberikan tautan ke judi online. Selain itu juga ada akun It's Movie Moment dengan pengikut mencapai 133.000 juga berhasil di take down. Judi online bukan hanya berisiko secara finansial, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan mental. Ketika seseorang mulai terlibat dalam judi, aktivitas ini seringkali terlihat seperti hiburan biasa. Namun, dengan sifatnya yang adiktif, banyak orang yang sulit keluar dari jebakan ini. Euforia kemenangan sebentar memicu keinginan untuk terus bermain. Sementara rasa frustasi ketika kalah mendorong pemain untuk bermain lebih banyak demi mengembalikan kerugian. Siklus ini bisa menciptakan stres, kecemasan, bahkan depresi yang berkepanjangan. Kecanduan online juga bisa mempengaruhi hubungan dengan keluarga dan pekerjaan. Rasa putus asa akibat hutang yang menumpuk atau ketidakmampuan mengontrol dorongan berjudi dapat memicu gangguan emosional. Kecanduan ini dapat menyebabkan kehilangan harga diri dan juga kepercayaan diri, serta memperburuk kesehatan mental secara keseluruhan. Sekali lagi, penting untuk selalu waspada dan berhati-hati. Jika Anda atau orang terdekat mulai menunjukkan tanda-tanda kesulitan mengendalikan dorongan untuk berjudi, segera cari bantuan, baik dari keluarga, teman, dan profesional. Kemkomdigi juga telah menyediakan beberapa kanal untuk pengaduan konten negatif termasuk judi online. Bapak Ibu dapat mengirim URL atau link dan screenshot ke aduankonten.id, juga dapat ke kontak WhatsApp 0811 9224 545 atau melalui WA chatbot Stop Judi Online di 0811 1001 5080. Banyak banget ngetek Satbor bahwa Satbor bekerja sama dengan judi online. Oke, Satbor mau klarifikasi ya teman-teman. Jadi itu tidak benar ya. Polisi menetapkan Gunawan Satbor dan rekannya Ahmad Supendi alias Toet sebagai tersangka. Kedua kreator konten asal Sukabumi, Jawa Barat ini diduga mempromosikan situs judi online di akun media sosialnya. Ahmad Supendi berperan mentransmisikan akses situs judi online pada saat live di TikTok. Sementara Gunawan Satbor sebagai pemilik akun TikTok membiarkan pemberian saweran dari situs judi online. Dalam sehari, Satbor mampu menghasilkan uang jutaan rupiah. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat Undang-Undang ITE dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari pelaksanaan itu ada gift yang diberikan, kemudian ada promosi, website, blog ditutup, ada gift yang diterima, kemudian live streaming tersebut diunggah ulang oleh akun TikTok @vlogituto1. Disitulah peranan-peranan dari pelaku. Sebelumnya di akun TikToknya, Gunawan Satbor memberi klarifikasi bahwa dirinya tidak pernah mempromosikan judi online. Banyak banget ngetek Satbor bahwa Satbor bekerja sama dengan judi online. Oke, Satbor mau klarifikasi ya teman-teman. Jadi itu tidak benar ya. Jadi Satbor mau klarifikasi, itu tidak benar bahwa Satbor dan tim-tim Satbor dan karyawan-karyawan Satbor dan tim-tim Satbor tidak
tidak bekerja sama dengan Judai ya. Jadi teman-teman, jadi Satbor mau klarifikasi ini. Usai Gunawan Satbor ditangkap polisi, perkampungan Babakan Baru di Sukabumi mendadak sepi. Padahal sebelumnya suasana kampung selalu ramai dengan aktivitas warga yang berjoget live di akun media sosial. Setelah Satbor diamankan dari pihak kepolisian, kampung Babakan Baru ini yang biasanya ramai dengan live TikTok sekarang sudah tidak ada. Tidak ada. Itu dugaannya apa katanya, Pak? Terafiliasi dengan judi online. Itu pada kemana Pak warga yang biasanya ramai di sini saat ini gitu? Mungkin karena bukan pimpinannya, ketuanya mungkin di sini Satbor sedang menjalani pemeriksaan, jadi mereka juga bisa dibilang tidak bisa live tanpa Satbor gitu Pak. Sebelum viral, Gunawan merupakan penjahit keliling di Jakarta. Setelah menjadi konten kreator, ia memutuskan pulang ke Sukabumi dan fokus mencari peruntungan melalui joget siaran langsung di media sosial. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, bukan cuma Gunawan Satbor, 2 selebgram lain asal Sukabumi tak ketinggalan ikut diringkus karena mempromosikan judi online di akun medsos miliknya. 2 selebgram ini menerima uang hingga jutaan rupiah setiap bulannya. Dua selebgram berinisial SAP dan FN digiring anggota Satreskrim Polres Sukabumi, Jawa Barat. Kedua gadis berusia 18 tahun ini harus berurusan dengan polisi lantaran diduga telah mempromosikan situs judi online di media sosial. Mereka mengunggah endorsement iklan dari situs judi online sebanyak 2 kali sehari dengan imbalan 1 juta rupiah setiap bulannya. Kepada polisi mereka mengaku hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kini polisi masih menelusuri keberadaan admin situs judi online yang menggunakan jasa kedua tersangka. Orderan dari admin situs judi online kemudian mempromosikan situs tersebut setidaknya 2 kali dalam sehari di snap Instagram yang dimiliki. Pada saat sekitar 12.00 yaitu tengah malam, admin memberikan iklan untuk dimuat. Keduanya dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, warga marah dan geram atas ulah seorang pemuda mabuk yang menganiaya ibu kandungnya sendiri. Dan yang paling membuat jengah adalah alasan penganiayaan yang dipicu lagi-lagi karena judi online. Pelaku naik darah kala dirinya meminta uang ke korban untuk biaya judi online, namun tidak diberikan. Warga mengamankan dan mengikat kaki Rizky, 22 tahun, yang mabuk dan sempat menganiaya ibunya di Cipinang Muara 3, Klender, Jakarta Timur. Warga mengaku sudah resah dengan ulah pelaku yang sering membuat onar. Tak hanya pelaku, warga juga mengamankan stick golf dan obeng yang digunakannya untuk melakukan aksi kejahatan. Diduga pelaku kerap melakukan aksi nekatnya untuk membayar kegemaran bermain judi online serta kontrakan rumah. Untuk menghindari aksi main hakim sendiri dari warga, polisi segera menggelandang Rizky ke Polsek Duren Sawit. Kayaknya lagi pengaruh minuman gitu, alkohol. Yang saya dengar dari kakaknya, dia pernah terlibat dalam permainan kasus judi online. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan dan pendalaman oleh tim penyidik Polsek Duren Sawit. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, tak berlebihan rasanya jika melabeli hidup sebagai sebuah perjuangan, bukan pertaruhan. Karena sejatinya nasib bukanlah perihal memutar dadu, melainkan merubah niat dan keringat menjadi sebuah berkat. Sudah saatnya siapapun kita, masyarakat hingga pejabat,
Mari bersama-sama melawan tipu daya judi online yang menjerat. Saya Arlista Hadi, pamit. Sampai jumpa.